Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman jadi menyampaikan materi yang selanjutnya. Jadi berhubung ini waktunya sudah siang, monggo dalipun kita langsung serahkan ke Pak Roso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula saged sowan wonten ing napa niki Ibu kelompok tani Bapak Sarwa Endah niku napa? KWT. Sarwa Endah, Sarwa Sarwa resik, Sarwa asri gitu. Alhamdulillah jenengan mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pengolahan hasil pertanian. Tapi pengolahan menawi ngendikan masalah pengolahan kula kinten jenengan latihan pengolahan pun wiwit umur pinten Bu? Latihan masak-masakan umur pinten? Ampun cilik umur 2 tahun 3 tahun pun pasaran itu. Masak-masakan. Masak-masakan. Nggih, wajan apa nih wajan? Wajan cilik. Artosipun bilih kalau membicarakan masak-memasak itu hal yang tidak asing tumrap ibu-ibu sedaya. Tapi ingin paling bagen menika memasak menika tidaklah cukup untuk kebutuhan keluarga. Yang terpenting menika supados memasak itu napa? Bukan hanya untuk kepentingan keluarga. Pramila jenengan harus mempertimbangkan keinginan orang lain. Wong niku nek rezekine lancar gitu, niku kudu nggatekke kepentingane wong liya gitu. Nggih. Ketoke tanggane butuh gula tak bakul gula gitu. Nggih, tanggane butuh beras tak bakul beras. Nah, itu mempertimbangkan kepentingan orang lain. Nah, wonten ing babagan masak-memasak menika ternyata ugi mekaten. Jenengan harus bisa mempertimbangkan untuk keinginan atau kebutuhan orang lain. Butuhe wong sakniki niku pamanipun itu kopi utawa kopi jagung gitu, kopi jagung mungkin gitu, atau kopi yang lain itu. Nah, menika harus mulai dipertimbangkan wonten ing pengembangan masak-memasak wonten ing ibu-ibu sedaya. Ternyata untuk mempertimbangkan mekaten menika tidak hanya membutuhkan keterampilan, tapi juga membutuhkan peralatan dan sumber daya ingkang sanesipun. Menika ingkang kadang-kadang terlupa tidak digali dengan maksimal. Bapak Ibu sedaya, banyak produsen makanan itu tumbuh dari tidak ada potensi alami pun. Ya tadi potensi alami pun apa sih bisa dimasak Bu? Kates pepaya. Modifipun pepaya apa yang bisa ditrenkan pun? Bisa diangkat ngetren gitu. Carica pepaya. Sing umum napa malih? Pengembangan saos napa malih? Abon napa malih? Crispy, nggih. Setik pepaya, nggih. Dari pilihan-pilihan ingkang wonten menika, nggih, menika dipertimbangkan permintaan yang terbanyak menika napa. Kalau sudah ada permintaan yang terbanyak, menika ugi harus dikembangkan napa nggih? Resep gitu. Resep ingkang tetap biasanipun itu, biasanipun ibu antarane ibu A kali ibu B padha dole gawe napa pisang crispy utawi pepaya crispy itu ternyata rasanya beda, daya tahannya beda.
Nah niku yang perlu diperhatikan wonten ing kelompok pengolah yang ada. Supados setiap anggota kelompok itu memasak, nanti hasilnya sama. Dan niku butuhke resep yang pasti, resep pasti napa SOP nipun utawa urut-urutan langkah kerjanipun yang pasti gitu. Wong kadang-kadang wis pasti kemawon hasilnya ora pasti gitu. Nah itu membutuhkan langkah kerja ingkang pasti sehingga nanti setiap anggota ibu-ibu anggota kelompok masak itu memasak pasti hasilnya sama. Andaikan itu sudah terbentuk ngaten, biasanya pun kalau kita pemasaran untuk sistem online kita itu menikah kadang-kadang permintaan sedikit ya. Permintaan sedikit tidak masalah dipenuhi oleh 1-2 orang cukup ya. Tapi kalau pas permintaan itu tinggi, kita harus mengkoordinasikan kali teman-teman yang bisa masak yang hasilnya sama niku wau. Supados pelanggan kita menika tidak lari gitu. Wingi pesen pisanan api itu. Iki pesen ping pindho kok rupane gosong dikirim. Nah, itu biasanipun mekaten. Terus menika langkah kerja ingkang kedah kita buat menika harus disosialisasikan. Tidak ada yang namanya kelompok ngaten niku, wah tak rahasiake resepku gitu. Orang-orang yang merahasiakan resepnya justru nanti akan ketinggalan pengembangan resepnya. Ampun ngantos jenengan iki spesial resepku tak deleke. Engko mesti amblek kowe itu. Pasti amblek niku. Sudah banyak terjadi itu. Dirahasiakan resepnya tetap malah amblek. Karena yang menutupi resep itu justru tidak akan mengembangkan inovasi. Tapi sing iki tak tiru ya. Kok urung pas? Dirubah apa nih? Ditiru malih wis pas itu. Kok rasanya kurang sreg dinaikkan. Amnika. Lajeng yang kedua, kelompok-kelompok pengolah itu sekali lagi jarang ingkang tumbuh saking potensi lokal. Justru kelompok-kelompok yang eksis menika tumbuh saking minat gitu. Minat dak lajeng dipun kembangaken keterampilanipun. Tidak tergantung wonten ing bahan bakunipun. Nggih, jenengan ngertos bakpia, pathuk nika bahan bakune napa? Kacang hijau. Enten kacang hijau betul niku? Kathah tumbas itu. Tumbasnya saking Demak gitu. Nggih. Di daerah Pathuk sendiri tidak ada yang nanam kacang hijau. Nggih, lajeng ugi wonten napa nggih? Kripik tempe. Nih, kripik tempe sing kondang wonten Malang Sanan gitu. Menika komplek industri kripik tempe sana ndak ada yang nanam kedelai. Ada yang nanam kedelai. Lajeng Mas Robi wonten Solo 3 nggih. Wonten napa? Ketela. Industri rumahan ketela. Semua hampir setiap rumah itu memproduksi ketela. Di sana ndak ada hasil saking ketela. Ketelanya diambil dari daerah lain. Jika kita penting kita sampaikan datang Ibu-ibu sedaya supados pengembangan inovasi menika jangan terhambat kalian bahan bakunipun. Bahan baku bisa dicari. Butuh telo pinten ton gampang. Butuh kates pinten ton gampang. Mudah. Tapi yang terpenting keterampilan mengolah memasak menika yang perlu terus-menerus dikembangkan. Supados nanti kelompok wonten mriki menika punya ciri khas tersendiri yang bisa diunggulkan. Saiki nek ora mboten duwe ciri khas tersendiri niku ajeng ngunggulke kabotan. Nggih. Menika. Lajeng alhamdulillah dinas utawi pemerintah Kabupaten Sleman menika tidak berhenti untuk memfasilitasi kegiatan menika, kegiatan olah. Andaikan nanti berlanjut gitu, kelompok masih mungkin terhambat kalian
napa peralatan gitu atau modalipun menika pemerintah masih membuka peluang untuk penguatan modal. Penguatan modal wonten ing Kabupaten Sleman menika dibuat ingkang paling ringan gitu. 1 tahun bunganipun utawi pengembalianipun hanya pinten 3% Mas. Hanya 3% setahun. Jenengan nyilih ten bank gitu. Cuma masalahipun kadang-kadang ibu-ibu niku rada ndregil. Utang dienggo usaha pengolahan mengke ketemu omah enten kunjungan. Tengok kene sing riyen. Nggih. Berbeda kalian pola pikirane wong Cina niku disiplin Bu itu. Wong Cina niku disiplinnya kebangetan gitu. Nek nyimuni nyilih tinggo pengembangan usaha modal, monggo ten ngomah, mbuh anake njaluk apa, mbuh bojone njaluk apa, ora bakal dinehi saking dit niku. Pokoknya yang mriki tujuane kuwi ya kuwi. Lah wong Indonesia iki mergo niku saking luwese napa pripun. Saking luwese iyak-iyuk niku. Nah, menika monggo penguatan modal wonten Kabupaten Sleman menika kebetulan kita sih dipun tangani Mas Robi, mangke menawi kalau membutuhkan penguatan modal itu bisa berhubungan. Listriknya mati Mas. Nek ketinggalan kelompok niki mboten butuh penguatan modal Ibu. Monggo. Monggo mangke dipun pertimbangaken. Nek iso napa? Oh, mati semua. Oh, mati semua listrik, Pak. Oh, mati semua. Oke. Di sananya. Iya, sampai siang. Tasnya pidanget lah Bu. Tasnya. Pas kalau cerak-cerak ya. Dados menika monggo untuk penguatan modal kita juga akan dukung. Kalau itu betul-betul dibutuhkan untuk pengembangan olahanipun itu. Sekali lagi kelompok pengolah itu tidak tergantung kalian sumber daya alam yang ada. Tapi justru sangat tergantung kalian image, pola pikir, keterampilan kalian napa nggih, cita-cita saking ibu-ibu sedaya untuk mengembangkan. Perkara modal gampang dicari. Perkara napa bahan baku bisa dicari. Sing paling penting nggih menika untuk keterampilan dan keterampilan bisa dilatih. Sehingga tidak ada hambatan satupun untuk kita bisa eksis. Mangke. Sing paling menghambat niku biasanipun wonten pemasaran. Di pemasaran gitu. Bisa bikin mboten iso masarke. Permasalahan ini niku jenengan gawe niku tidak sesuai kalian keinginan pasar. Pasar jaruke pepaya crispy jenengan gawe dodol. Nah iya. Jadi sekali lagi pemilihan komoditas olahan juga kita sesuaikan dengan keinginan pasar. Lajeng untuk pembinaan-pembinaan berikutnya termasuk untuk higien sanitasi nanti akan kita dorong wonten ing supaya bisa masuk wonten ing kesehatan. Sebab saat niki sing jenenge industri olahan itu tidak bisa lepas saking prinsip keamanan pangan. Keamanan pangan. Jenengan iso gawe napa? Gawe makanan bagus tapi kemasannya itu isih seneng nganggo diklip dan sebagainya gitu. Menika tidak disukai oleh pasar. Cuma diklip mawon gitu. Karena klip itu ternyata membahayakan. So sing pura sepuh-sepuh niki antarane klip karo liyane mboten ketok gitu. Di mamah kleduk gitu. Nah niku dihindari. Terus pengemasan gitu. Pengemasan
Menawi nanti juga akan disampaikan di materi pengemasan sebagainya. Menika monggo. Pengemasan juga menjadi pertimbangan ingkang penting. Ketoke wonge ayu gitu, tapi tampilane duduk sak-sake oke, tentu tidak menarik gitu. Nah, ora pati ayu ning resikan. Terus ada napa antara tampilan dan harga menika harus kita sesuaikan, kita serasikan supados pembeli itu tertarik. Krono yang dilihat pertama menika rasanya napa tampilannya Bu? Tampilannya, rasanya nanti berikutnya. Jadi tampilannya kita apik gitu. Tapi kok pedesnya pol, nah, itu juga akan jadi pertimbangan. Iya, cek. Iya. Niko untuk tampilan kemasan jenengan nanti akan jenengan dapatkan materi itu. Gitu. Kemarin sudah, oh, oke, karena ada nopo jadwalnya diajak. Dan niko dandaki kemasan ternyata saat ini kan jasa gitu. Yang bayar masalahnya. Kemasan sepindah malih. Apa yang disampaikan kemarin hanya bersifat dasar. Nah, dasar. Untuk ciri khas pengembangan menika sangat tergantung kreativitas kalian ibu-ibu sedaya. Nek ming teori ini wingi ditampa terus dicakke, itu nanti akan ketinggalan. Juga tetap harus dikembangkan. Pados kemasan itu menarik, selalu diingat. Selalu diingat. Aku nek neng puntir iki sejegang ya. Sejegang ten kelompok napa wau? Sarwa Endah gitu. Sarwa Endah melihat masakan kesan pertama ternyata bagus gitu. Sesuk meneh puntir iki takon itu. Dan itu yang harus kita pertahankan untuk kemasan. Lajeng pemasaran kalau kita aturaken kendala utama menika wonten ing pemasaran. Pemasaran itu ternyata tidak tumbuh dengan serta-merta. Yang tumbuh serta-merta menika biasanipun akan mudah terlupakan. Nek viral gitu. Viral niku mungkin ketutupan viral liyane wis ilang. Jenengan bisa saja membuat heboh produk wonten ing Sarwa Endah nika menjadi viral gitu. Menjadi viral. Tetapi mempertahankan keviralan ini yang perlu didukung, dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai produknya sudah viral gitu. Tetapi setelah ada permintaan pasar yang banyak, jenengan tidak bisa mempertahankan kualitasnya. Terus pemasaran itu saat ini gampang-gampang angel, membuat viral itu ya gampang. Tapi untuk mempertahankan keviralan ini yang perlu membutuhkan keuletan saking produsen itu sendiri. Supados produk pasarannya atau usahanya itu bisa maksimal. Terus menika hal-hal yang diupayakan dinas dalam rangka membimbing ibu-ibu sedaya untuk menumbuhkan industri pengolahan. Niki andalannya apa Bu? Andalannya tadi apa? Pun itu saya memulai memasak puding. Puding apa spesial apa? Puding-puding biasa kabeh ono ya. Puding ungu. Awet mboten apa puding ungu? Mboten. Maksud saya kalau kita membuat industri makanan itu diupayakan daya tahan awetipun itu. Nek makanan basah niku biasanya pun tidak tahan lama. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Tapi kalau pemasarannya sudah rutin, wah aku setor nang ngene
Ibu A si B sing biasanya di apa peseni snack harian ya nggak masalah. Tapi kalau membutuhkan pemasarannya agak lama, menika harus membuat produk-produk ingkang punya daya tahan simpan ingkang panjang. Untuk memperpanjang daya simpan pun gitu, menika sekarang sudah banyak teknologi gitu, termasuk nopo freezer gitu. Freezer. Jenengan ngertos singkong Bu? Singkong sing digoreng renyah niku biasanipun dinapak kiriyen. Digodhog terus masukkan freezer nembe digoreng. Nah saat niku sudah mulai ngetren menika gitu. Sudah mulai ngetren dari berbagai macam. Jadi saking KWT ibu-ibu godhog telo, lajeng kemudian termasuk kemasannya lemotongi podo gitu. Oh, bakul telo kemasane potongane ana sing sak senti, ana sing 2 senti, ana sing 5 senti lho. Sehingga tidak menarik. Nah menika dikemas ingkang potongan ingkang bagus, kemudian dijual dalam bentuk sudah di freezer. Nah menika sehingga setiap konsumen akan apa? Akan membeli itu tidak harus segera dimasak. Nah, menika ada teknologi yang mengatakan menika kita manfaatkan supaya produk-produk kita yang tidak tahan simpan itu menjadi tahan simpan dan bisa dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Seiring bertumbuhnya kafe-kafe itu, niku biasanya sampingannya ya niku telo itu. Telo goreng. Nah, renyahnya nggih dengan telo di napa dikukus napa didong napa di saya ditang napa saya digodhog tidak bagus digodhog karena ada spesial yang digodhog ya enten Bu ya. Jadi singkong rebus kemudian digoreng. Nek kula kunjungan wonten ing daerah Prambanan atas gitu, niku biasanipun suguhane niku to. Ibu-ibu punika pun biasa mangresik niku nggodhoki telo. Mungkin nek wis rada jeles sorene digoreng. Nggih. Dados menika hal-hal ingkang bisa kita sampaikan dalam rangka untuk mendorong ibu-ibu sekalian untuk bisa menumbuh kembangkan kelompok olahan. Sekali lagi monggo kita butuh keuletan untuk terus menerus berinovasi. Kalau kita tidak ada hal yang sulit asalkan ada kemauan ingkang kuat mawon. Ada pertanyaan? Boten Bu? Niki mengke masak napa? Macam-macam nggih. Sekali lagi resep yang disampaikan itu perlu dikembangkan sampai jenengan bisa betul-betul punya resep yang spesial. Setiap olahan pasti ada spesial yang perlu bisa dikembangkan. Ponen cita-citane ngalahke sing mulang ngono. Lah nggih cita-citane ngalahke resepe sing mulang gitu. Guru kencing berdiri, angge niku prinsip monggo mangke pun kembangaken wonten ing KWT apa KWT kelompok napa Bu kok sarwa nggih mekaten iki saged kita aturaken kasar lepatipun pangapunten kita jenengan pun ajeng semangat praktek gitu. Kayak praktek itu dangu biasanya pun sampai jam 3 gitu. Tergantung jenengan saya. Mekaten kadang patipun dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita konduraken. Boten enten pertanyaan ta, Bu? Berarti tidak ada masalah. Ajar saya. Ada pertanyaan buat ibu-ibu? Dari
Dados Pak Roso menika dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman bidang tanaman pangan. Kami banyak belajar kalau Pak Roso ini tentang organik, Bu. Dados Pak Roso menika tentang organik, menika tentang SOP untuk budidaya tanaman organik. Nah, awake dhewe nggih dereng saged nggih organik nggih. Paling boten nggih tanaman sehat. Dados niki sudah sedikit-sedikit sudah menerapkan di KWT Sarwo Endah ini Pak Roso dados menggunakan pupuk organik, bukan menggunakan pupuk organik dan berusaha untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Soalnya ini kan nggih dipetik dhewe to. Lomboke nggih mung dipetik nggih lalap, terus tomate nggih mung dipetik nggih nyambel. Terus yang di sawah ini kami menanam pepaya nggih, banyak toh Mbak yang di Mangsel ini nggih pepaya nggih. Itu juga masih menggunakan kalau pupuknya pupuk organik dan juga pupuk ini Pak, pupuk NPK, NPK tetapi tidak menggunakan pestisida. Ya, kalau Pak Roso juga tentang padi organik Bu, dados padi yang ramah lingkungan. Sebaiknya padinya itu tidak dipupuk dengan yang pemupukannya dengan organik dan tidak dengan kimia. Kimianya dikurangi, ngoten nggih Pak Roso nggih, supaya kita selalu sehat nggih. Nggih, ini tibalah kita beri aplaus untuk Pak Roso. Banyak Pak Roso, semoga menjadi amal jariah buat Pak Roso dan bermanfaat buat ibu-ibu. Tadi pesan dari Pak Roso tadi dikembangkan ilmu dari narasumber, boten namung berhenti di sini, tapi nanti dikembangkan lagi.